Perkenalkan, nama saya Winnie Novianti Putriwarowo dengan NIM 210301194 dari Pemulihan Tanaman 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 judul. Yang pertama adalah kromosom politen. Kromosom politen ini merupakan kromosom raksasa, di mana ukurannya itu dapat menjadi 100 kali lipat lebih besar daripada kromosom biasa. Kromosom politen ini pertama kali ditemukan pada saliva instar lalat buah. Terjadinya kromosom politen ini akibat dua proses, yakni endomitosis dan enteroduplikasi. Endomitosis merupakan replikasi kromatin yang terjadi terus-menerus tanpa terpisah satu sama lain. Sedangkan enteroduplikasi merupakan duplikasi kromosom terus-menerus tanpa disertai dengan pembelahan sel pada fase mitosis. Kemudian, kromosom politen ini juga dapat dihasilkan akibat perubahan transkripsi DNA pada fase interfase, terutama pada fase J1 dan pada fase S, tanpa terjadi pembelahan sel. Kemudian kita masuk pada judul kedua, yakni identifikasi sel yang mengalami mutasi biologi akibat virus. Mutasi merupakan peristiwa berubahnya susunan DNA yang mengakibatkan perubahan sintesis protein yang nantinya mengakibatkan perubahan fenotipik dan fisiologis pada makhluk hidup. Virus ini dapat diinduksi dengan cara fisik, yakni secara radiasi, kemudian dapat juga diinduksi secara kimiawi menggunakan larutan colchicine, orijalin, dan EMS. Kemudian dapat diinduksi juga secara biologi, yakni dengan transposo ataupun menggunakan Agrobacterium sp, dan terakhir adalah menggunakan virus tanaman lain. Kita masuk pada judul ketiga, yakni ilustrasi plastida. Plastida ini memiliki banyak fungsi. Contohnya adalah sebagai fotosintesis, yakni kloroplas. Kemudian adalah sebagai penyimpan pigmen selain klorofil, yakni kromoplas. Fungsi plastida yang terakhir adalah sebagai penyimpan metabolit utama yang umumnya tak berpigmen. Plastida ini dapat juga diamati secara mikroskopis, yakni dengan cara membuat sayatan melintang dan ditetesi larutan tertentu. Plastida ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni plastida yang berpigmen dan plastida yang tak berpigmen. Kloroplas dan kromoplas merupakan plastida yang berpigmen dan berbentuk seperti cakram. Dan untuk plastida yang tidak berpigmen dapat dibedakan dengan cara mereaksikan sampel preparat dengan regen tertentu. Contoh regennya adalah Lugol untuk mengamati amiloplas yang berwarna biru tua, dan 3 untuk mengamati aleoplas yakni warnanya merah. Akhir adalah bioret untuk mengamati proteoplas yakni warnanya berwarna ungu.